Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Santri Milenial. Tetap bertahan ya untuk tetap menonton dan tetap menyimak cerita dari saya, dari Santri Milenial. Nah, tahukah teman-teman, Spanyol dan Portugis yang pernah menyisir Indonesia, bahkan pernah terlibat perang di zaman penjajahan dulu, sebelumnya itu merupakan sebuah kerajaan Islam. Islam pernah bercahaya di bumi Eropa tersebut. Nah, mau tahu? Silahkan simak cerita berikut ini. Dan sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Silahkan tinggalkan komentar jika konten ini bermanfaat. Dan jika dirasa kurang tepat cerita ini, silahkan tinggalkan komentar dan kritik serta saran ya. Oke. Nah, Andalusi berasal dari kata Al-Andalusi atau Vandal. Orang Kristen biasa menyebutnya sebagai Hispan. Kenapa sih disebut sebagai Hispan? Karena waktu itu di tempat tersebut pernah disalib seorang pria bernama Hispan. Nah, itu Andalusi. Nah, kenapa sih, bagaimana kok Tariq bin Ziyad sampai ke Andalusia dan menaklukkannya? Penaklukan Andalusia itu tidak serta-merta tiba-tiba ditaklukkan oleh kerajaan kekhalifahan Bani Umayyah, begitu ya, tidak. Tetapi melalui sebuah persiapan yang sangat matang dan perundingan yang memerlukan waktu yang lama ya. Kaisar Julian waktu itu pernah melobi seorang panglima Bani Umayyah, yaitu Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair pernah melobi di tahun 90 Hijriah, itu terhitung 90 tahun setelah hijrahnya Nabi begitu. Meminta untuk datang untuk menaklukkan Andalusia. Nah, kenapa sih mereka meminta untuk menaklukkan Andalusia? Karena di negeri tersebut pada waktu itu terjadi kekacauan, di antaranya kondisi politik, yaitu saling berebut kekuasaan. Kemudian juga di sana kekacauannya kondisi sosialnya yang tidak normal, itu kacau. Itu kondisi sosial masyarakat tersebut terbagi 4 strata ya. Strata bangsawan itu dipegang oleh para raja dan para pangeran, keluarga istana, yang mana mereka mendapatkan kehidupan yang sangat layak sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian juga strata rohaniawan itu dipegang oleh para pendeta dan rahib-rahib dan tokoh-tokoh agama di waktu itu. Nah, mereka ini memanfaatkan agama untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dalam kata lain, mereka menjual agama, begitu ya. Sejarah-sejarah Eropa juga menyebutkan seperti itu. Mereka sepakat kalau sebelum penaklukan Islam di Andalusia, di Spanyol dan Portugis sekarang itu kondisi sosial masyarakat juga sangat rusak begitu. Sehingga mereka masyarakat tersebut justru menginginkan penaklukan, menginginkan sebuah pembebasan. Sama halnya di Indonesia dulu kan. Kondisi di mana kita dijajah oleh Belanda, justru kita menginginkan sebuah kemerdekaan. Begitu juga masyarakat Andalusia merasa mereka terjajah oleh sebuah kerajaan, terjajah oleh sebuah kepentingan. Mereka menginginkan sebuah kemerdekaan. Tak perlu dari mana mereka yang memerdekakan itu, dari mana berasal. Itulah tibalah Islam bercahaya di negeri Eropa tersebut. Tariq bin Ziyad pada waktu itu bermusyawarah dengan Musa bin Nusair yang pada waktu itu menjadi seorang panglima di Kairouan ya, sebuah wilayah di Afrika Utara waktu itu. Nah, Andalusia ini memang berdekatan dengan Afrika Utara, walaupun berbatasan sebuah benua, dipisah oleh sebuah benua, tetapi lautannya tidak terlalu luas gitu ya. Itu disebut sebagai Selat Gibraltar, diambil dari Jabal at-Tariq. Karena yang menaklukkan Andalusia ini salah satunya adalah Tariq bin Ziyad begitu, panglima Islam gitu ya. Nah, mereka tidak serta-merta langsung menaklukkan sebuah wilayah tersebut. Mereka saling bermusyawarah. Musa bin Nusair bermusyawarah dengan Khalifah Al-Walid di Damaskus, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu 2 tahun begitu kurang lebih. Sejak 90 Hijriah sampai 92 Hijriah baru Andalusia ditaklukkan.
Nah, jadi melalui perhitungan yang sangat matang. Pertama, Musa bin Nusair mengirimkan sebuah surat ke Khalifah Al-Walid di Damaskus, ya, khalifahan Bani Umayyah. Al-Walid mengirimkan keinginan Julian, yang pada waktu itu Julian menginginkan orang Islam memasuki wilayah Andalusia. Menginginkan tidak serta-merta Khalifah Al-Walid langsung memerintahkan untuk menaklukkan Andalusia, tidak. Tapi beliau meminta agar Musa bin Nusair mengirimkan beberapa batalion untuk ngecek di wilayah Andalusia tersebut. Dan justru kehati-hatian Al-Walid tersebut juga mendapatkan respon yang positif dari Musa bin Nusair. Beliau lebih hati-hati juga begitu. Akhirnya beliau mengirimkan beberapa batalion ke sana. Walaupun posisinya dekat di Selat Gibraltar tersebut, daratan Eropa tuh terlihat begitu ya, mungkin terlihat, tetapi mereka lebih memasang kehati-hatian, lebih berhati-hati dalam hal tersebut. Mereka juga bertabayun, mengecek apakah benar-benar serius Julian dan para masyarakatnya itu menginginkan mengundang, benar-benar setia, benar-benar mendukung penaklukan, mendukung para tentara Islam ke sana gitu, atau malah sekedar permainan belaka gitu. Julian dengan Musa bin Nusair waktu itu terjadi musyawarah, kata Julian itu membeberkan bagaimana kondisi di kerajaan waktu itu, kerajaan Andalusia pada waktu itu, perebutan ini dan ini, kekacauan lah intinya di Andalusia itu, bagaimana kekacauannya, dibeberkan semuanya. Apa yang dijawab oleh Musa bin Nusair waktu itu? Beliau menjawab, kami bukannya tidak percaya dengan pernyataan sampean gitu ya, dengan pernyataan Julian, bukannya tidak percaya, tapi kami lebih berhati-hati begitu ya. Oleh karena itu beliau meminta sebelum kami menyerang Andalusia, benar-benar menyerang gitu ya, kami minta bukti dari si Julian. Gimana kalau sampean dulu nyerang ke wilayah Andalusia? Oke, silahkan, kami akan menyerang. Dengan beberapa pertentaraan itu menyerang. Si Julian menyerang bagian pesisir Andalusia gitu. Bagian pesisir Andalusia diserang, mulai menyerang. Mulai terjadi penaklukan, beliau menang. Terbuktilah dari situlah ternyata memang masyarakat itu juga menginginkan penaklukan di Andalusia itu, menginginkan penguasa yang baru begitu ya. Juga Musa bin Nusair mengirimkan pembantunya yaitu Tarif untuk memimpin 400 kavaleri waktu itu untuk menyisir bagian pesisir Andalusia pada waktu itu dan berhasil menaklukkannya. Nah, dari situlah antara penyerbuan Julian terhadap wilayah-wilayah Andalusia dan penyerbuan Tarif tersebut itu mendapatkan penjelasan, berjalan lancar ya, perundingan, kajian berjalan efektif. Kampanye pendidikan dan lain-lain, dan berhasil membawa laporan yang positif gitu, dan memompa semangat kaum muslimin pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian Musa bin Nusair meminta Tariq bin Ziyad, seorang panglima gitu ya, seorang bawahan beliau untuk memimpin 70.000 pasukan untuk menyeberangi Selat Gibraltar. Sebelum dinamakan sebagai Selat Gibraltar, itu legendnya itu karena di penamaan tersebut diawali oleh Tariq bin Ziyad. Beliau menyeberangi selat tersebut dan mulai menaklukkan. Di sana ada sebuah gunung. Di gunung tersebut yang dipertahankan oleh Andalusia waktu itu, oleh pasukan Andalusia, dipertahankan habis-habisan begitu. Serang dan ternyata ditaklukkan, padahal pasukannya sih tidak begitu seberapa. Tariq bin Ziyad cuman 70.000 pasukan yang tentunya penjagaan mereka lebih ketat gitu. Ternyata ditaklukkan dengan jerih payah yang sangat gitu, sehingga gunung tersebut bisa ditaklukkan. Sehingga
dan dinamakanlah sebagai Jabarut Tariq atau bukit atau gunung Tariq bin Ziyad. Nah, sehingga selat tersebut pun dinamai dengan Selat Gibraltar. Gibraltar, Tariq, Gibral dan Tor. Mendengar berita bahwa penaklukan Tariq bin Ziyad berjalan mulus gitu ya, dan bukit di sana sudah dikuasai, dan beberapa wilayah Andalusia sudah dikuasai oleh Tariq bin Ziyad, maka Raja Roderick dari Toledo tersebut, penguasa Andalusia tersebut, berangkat menuju ke tempat yang dinamakan waktu itu Sidzunah gitu ya, dinamakan Sidzunah, sehingga disebut sebagai pertempuran Sidzunah begitu. Memimpin ribuan pasukan, dalam sejarah disebutkan 100.000 begitu memimpinnya, membawa pasukannya untuk menemui atau memerangi pasukan Tariq bin Ziyad yang hanya jumlahnya 70.000 begitu. Sampai ke sana terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran sengit tersebut ternyata dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad gitu. Mulailah terdesak pasukan Roderick tersebut, sehingga tewaslah pasukan Roderick. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Raja Roderick itu tewas tidak karena perangan, melainkan karena tenggelam, karena yang ditemui pada waktu itu tinggal sandalnya doang. Nah, sandalnya terbuat dari perak begitu. Kenapa sih bisa kalah? Karena pada waktu itu Raja Roderick juga disibukkan dengan pemberontakan di wilayahnya. Itu orang-orang Bosquio gitu ya, Bosquio memberontak terhadap Raja Roderick waktu itu. Nah, beliau itu disibukkan dengan itu. Nah, itulah yang menandakan bahwa memang masyarakat pada waktu itu bosan, sehingga muncullah pemberontakan orang-orang Bosquio begitu. Nah, dalam kondisi tersebut Roderick itu menunjuk Theudimar untuk mewakili kedudukannya di ibu kota. Di ibu kota itu kemudian berangkatlah Roderick bersama pasukannya itu ke medan pertempuran yang terjadi, pertempuran Sidzunah begitu ya. Nah, apa percakapan yang menarik antara Roderick dengan Theudimar tadi? Apa kata Theudimar? Apa yang dibilang, di tanah kita telah hadir pasukan entah dari langit, turun dari langit atau keluar dari bumi katanya. Mungkin karena kuatnya begitu ya, ngerinya gitu ya, sampai disebutkan sebagai pasukan entah dari langit atau dari bumi gitu. Setelah kalah pasukan Roderick tadi, pasukannya itu sebagian sisa-sisanya melarikan diri ke Toledo. Di sini lagi si Julian gitu ya. Lagi-lagi Julian meminta agar Tariq bin Ziyad itu menuju Toledo. Sehingga Tariq bin Ziyad justru memecah pasukan-pasukannya untuk berangkat menuju Granada, menuju Malaga, dan beliau sendiri menuju Toledo begitu. Sesampainya di Toledo ternyata ibu kotanya malah kosong gitu. Orang berlarian mengungsi gitu, takutan mungkin ya, karena ketakutan mereka mengungsi, sehingga Toledo ditaklukkan tanpa peperangan sama sekali oleh Tariq bin Ziyad. Nah, penaklukan inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia yang berkuasa sekitar berapa raja ya? Sampai tahun 1200-an kalau nggak salah berkuasanya. Nah, itulah cikal bakal kerajaan Andalusia.